Gua sadar kalau Takahashi Rie ada di Dungeon Meshi. Cuma dari cara bernafasnya Takahashi Rie. The hell bro, oke. Kok bisa? Yang apa? Ya. Dia cuma nonton anime yang niche, anime-anime yang aneh. Oke. Dia punya taste yang beda sendiri gitu daripada kebanyakan orang. Gue nge-hype Boruto season 3 gak ada yang mau nge-hype juga. Karena emang itu bukan niche. Maksudku mengapresiasi sesuatu yang tidak bagus bukan berarti itu berarti. niche. Di tahap ini aku udah bisa ngejudge itu kira-kira subtitlenya akurat atau enggak. Sama Wah, lagi, iya lagi. Ini sih Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Bersama kita trio hopeless. Omet, Gak apa, lucu. Lucu. Permintaanmu gak apa-apa. Permintaanmu adalah ya sebenarnya aku malas sih. Makasih ya udah menuruti permintaanku. Iya. Arigato. Tapi meskipun kita trio Hopeless Romance, tapi sekarang kita nggak akan ngomongin masalah romance. Terus apa dong? Terus apa Masalah dong? apa? Sekarang kita bakal ngomongin momen ketika MK. Momen ketika kita sadar kalau kita adalah wibu. Gitu. Aku ibu gitu. Apa? Aku wibu. Hah? Apa? Apa? Aku wibu. Ya. Ya. Nah, Ya. sebenarnya di sini aku ada beberapa thread, salah satunya di Reddit ya, thread di Oke. Reddit dan menurutku cukup menarik. Particular momen spesifik ketika kau sadar kalau kau adalah seorang wibu. Nah, di sini ada satu momen yang menurutku unhinged dari orang ini nih, dari orang yang bilang momen ketika dia sadar kalau dia adalah wibu banget. Jadi dia bilang, gua sadar kalau Takahashi Rie ada di Dungeon Meshi. Sebelum dia ngomong, dia sadar cuma dari cara bernafasnya Takahashi Rie. The hell bro, oke. Kok bisa? Ini Aku akan agak menjadi malu rivalmu. buat admit, tapi aku kadang juga tahu. Damn, oke. Somehow Oke. ketika Takahashi Rie ngomong bahasa Jepang, aku lebih ngerti maksudnya apa. Aku Tanpa lebih subtitle. tahu. Tanpa subtitle. Damn, Kau tau gak sih Takahashi Rie itu bukan suka bikin, dia tuh beberapa kali bikin live masak. Iya. Dan aku paham dia ngomongin ngomong apa. apa. Oke. Dan waktu itu aku pernah spesifik ngeliat dia suka sama mangga. Dia tuh suka sama buah mangga. Iya. Terus dikasih mangga kering kan, dicoba. Oh ini mangga enak gitu. Terus krunya bilang enggak itu bukan mangga, itu jeruk kering. Oh yang mangga yang mana? Jadi Itu namanya relationship bro. Itu pas social relationship. aku nggak tahu ya itu sudah sehati bro, udah soulmate. Bonding. Kalau istri sendiri wajar lah kan, karena kan sering tidur bareng juga. Jadi tahu lah gimana caranya dia beraktivitas. Gua nggak mau ngasih egonya GWS. lagi. Iya. Ya udah. Ya maaf ya. Tapi menurut kalian gimana orang yang kayak gini? Maksudku dari napas doang. I don't know, gue mau bilang itu talent agak fake sedikit. Agak freak ya, Agak bener. fake tapi talent bro. Tahan bro. Lu bisa tahu. Jarang loh. Iya kan? Lu bisa Tapi tahu ini dari sih, nafas. banyak teman-teman gue juga yang waktu itu kan kita kan ini iseng, jadi kayak lagi nongkrong di Discord gitu. Terus kita kayak iseng yuk kita main ini game-game di YouTube itu Yeah. kan. Tebak ini suara siapa. Terus jadi kayak ada satu suara terus ada beberapa karakter anime suara siapa gitu kan. Dan ternyata teman-teman gue itu bisa tahu either dari suaranya atau dari mungkin line Iya, animenya. kalau itu mah masih aman. Ini Enggak, tapi maksud gue tuh kayak Itu udah next level Iya sih. sih. enggak, kok bisa orang bisa nge-recognize gitu loh suara kayak ini tuh karakter siapa gitu loh. karena biasanya Terus kayak beberapa ini nih, kayak misalkan satu voice actor kan bisa ngisi beberapa karakter anime tuh. Jadi dia kayak ini mah suaranya misalkan kayak Takahashi Rie banget. Ini mah suara si ini, kayak gue keren aja gitu orang bisa kayak gitu. Karena gue sendiri misalkan lu kasih suara Shoto pun gue mungkin bisa nggak recognize itu gitu loh. Iya, gua Coba lihat ke sini. Nah, ini exactly orangnya nih. Maksudku kok nggak tahu kemampuan recognize suara gimana? ini apa? Gue sebenarnya juga agak yang bisa ini ya. Wah, ini suaranya Bro, si nebak ini, suara tuh suaranya gampang, ini. lebih Tapi emang ada beberapa voice actor yang gue nonton di anime tuh punya suara khas.
Misalnya kayak Saori Hayami. Soi Hayami, Kenjiro sudah Iya, sudah oh iya, Kenjiro. sudah Kenjiro. Terus siapa lagi ya? itu khas banget. Kirito. Soalnya Oh, Kirito, ya siapa Nah namanya itu gue lupa. gue nggak bisa bedain tuh. Itu tuh khas, ada suara khasnya. Jadi lu bisa kayak, oh ini nih suaranya ini. Aku kan agak susah nginget muka orang. Salah satu cara aku nginget tuh pakai suaranya. Nah, Jadi aku kebalik. sangat bisa. Aku kurang bisa ini kalau apa suara. Tapi kalau muka tuh bisa ingat ingat. banget tuh, ya. Kebalik kita, nggak apa-apa, lanjut. Terus yang kedua ini ada satu lagi. Dia cerita ketika dia menjelaskan ke temannya apa itu honorific. Terus habis itu dia kayak temannya bilang, anjir dari mana kau tahu semua ini? Terus habis itu dia kaget kayak, Shit. gitu. Honorific itu apa? Honorific tuh kayak panggilan, kayak san, kun, chan, gitu. Iya. Well, aku gak tahu apakah itu tindakan yang wibu advance atau wibu. Sebenarnya itu bisa dilihat dari backgroundnya dia sih, apakah dia belajar bahasa Jepang atau emang nggak Nggak. pernah belajar bahasa Jepang. Sekarang gini deh, orang yang ngambil misalkan kayak apa ya pendidikan bahasa Jepang atau sastra Jepang itu udah pasti wibu apa enggak? Enggak Ya lah. enggak juga Enggak dong, lah. kenapa mesti wibu? Iya, oke. Enggak. Tapi ya kalau obsesi sama kultur atau budaya Jepang mungkin sih mereka Itu bisa wibu. dibilang wibu. Jadi itu masih Iya. bisa diperdebatkan. Tapi tergantung mereka tuh emang pengen belajar bahasa Jepang karena mereka tertarik sama kultur Jepang, atau emang tertarik aja kayak, oh ini bahasa Jepang kayak nih, gue join gitu. Ya, aku nggak tahu. Cuma gini men, ketika aku pribadi aku sangat hafal dengan honorific kayak gitu. Kayak Ya. misalnya kan Emilia dipanggil sama Subaru Emilia Tan. Nah. Aku cukup bisa menjelaskan Tan itu apa. Maksudnya Tan itu kayak orang yang lucu imut gitu loh. Yeah. Kayak orang yang kau suka biasanya manggil apa? Orang. Tan. Kalau gue apa gue? Ocha. Ocha. Doang. Iya. Ya. Maksudnya manggil Ocha tuh kan panggilannya Panggilan Ocha. lu, Ocha. Itu udah kayak Ocha, panggil udah. nama pertama tuh itu udah kayak deket banget bro. Iya udah deket. Udah bro chill. banget ya. Udah bro banget. Udah chill banget. Kalau panggil sayang baru next level. Iya, next level. Cuma sayangnya nggak ada yang mau manggil kok kayak gitu Iya. di sini. Untuk sekarang ya. Mungkin kalau dibayar bisa Ya jadi. bisa. Donat lah, donat. What the fuck? Lah, Donat. kenapa enggak? Donat Akil buat satu view manggil Ocha sayang. Nah. Ya deh, boleh deh. Nggak usah banyak-banyak 20.000 juga. 20.000 nggak apa-apa juga. deh. Tapi dari 10 orang kalau Iya, bisa. 20.000. Jadi aku nggak rugi-rugi amat gitu. Oh, kita bagi dua ya. Iya boleh. Ya boleh. Gitu ya. Gitu ya caranya. Iya. Kan kita belajar dari Eno. Ya menjadi kapitalis. Kapitalis, ya. Setuju gua. Tapi bener sih kayak ya penggunaan kata kun, chan, Chan, terus san, terus atau ada, apapun itu ya sama. Iya sama. Terus habis itu ya, Dono juga Dono ada. juga. Indro kasih. Bisa juga tuh. Lucu banget Boleh gua. juga tuh. Ya itu itu. gitu. Oke lanjut. Next. Dia tahu kalau dia itu wibu, tapi baru-baru ini dia tahu banget kalau dia adalah wibu. Ini momen ketikanya ya. Oh ya, oke. Dia ketemu sama teman-temannya dan aku juga. mereka itu kayak wibu tapi ngerti banget sama anime ke dalam-dalamnya kayak misalnya dari studio apa, voice aktornya apa gitu, sama dia ngikutin berita atau tentang apapun itulah yang anime atau manga. Nah, dia itu terus si orang ini bilang dia itu excited waktu ketemu dengan waktu ngelihat Yuka Kitamura bikin musik di Witch Hat Atelier. Nah, terus habis itu orang-orang bingung, "Hah? Yuka Kitamura tuh siapa?" gitu. Yuka Kitamura itu bukannya komposer ya? Komposer bukan sih? Harusnya iya deh, cuma aku nggak tahu. Aku sendiri nggak tahu. Jujur gue nggak tahu. Seingat gue dia komposer, tapi gue lupa dia buat lagu apaan ya. Ya intinya gue lupa. Harusnya dia bikin yang musik-musik BGM itu Iya, kan. BGM, Kayak harusnya. misalnya aku taunya yang paling enak aku tahu tuh Kevin Penkin Iya. yang bikin musik Metin Abis. Iya. Terus habis itu Horikoshi Horikoshi juga musik ya kan sama Horikoshi tuh ini mangaka. yang bikin mangaka si Sawano ya. Haji Sawano pokoknya Ya. dia itu kan juga bikin musik. Terus habis itu aku tahu masalah kontroversi anime kayak
ngelihat siapa direktornya kadang-kadang. Nah itu tuh yang tidak pernah gue cari tahu. Iya. Masalahnya maksudku bener juga sih kayak jarang bagian banget. dari pekerjaanmu juga kan. Betul. Kayak misalnya kalau di Indonesia sendiri kan biasanya mereka kayak ngelihat ini film siapa nih sutradaranya Iya, nih kayak misalnya kan aktornya siapa? Oh, misalnya Reza Rahadian gitu. Itu, Terus habis itu paling paling biasa, paling umum kan. Nah, kalau misal sampai ini DOP-nya siapa, scriptwriter-nya siapa, lighting man-nya siapa? Itu Akil tapi bagian anime. Iya. Kalau kayak gini deh di film Indonesia misalnya ada Yandi Lawrence tuh yang ngesutradarain dari dia tuh pernah ngesutradarain film apa-apa gitu kan. Terus kayak kalau orang-orang sih ngerasa normal ya tahu sutradara ya. Kalau film, cuma ya aku kadang-kadang ngerasa tahu sutradara di anime tuh cukup biasa sebenarnya. Ya. Karena kan kita ngeliatin ya anime yang dia bikin tuh bakal bagus atau enggak dari sutradaranya. Ya, tapi untuk segi anime belum banyak yang care, ngerti nggak? Belum banyak yang care. Aku baru tahu kalau ternyata banyak orang yang nggak peduli. Kalau gue lihat ya dari apa yang gue temuin orang kayak yalah kalau animenya dibuat sama studio ini pasti bagus. Ya. Mereka ngomongin tuh budget. Iya, budget sama studio. Mereka tuh main budget sama studio bukan director. Aku baru tahu. Itu. Kukira sutradara tuh udah ditauin sama orang-orang, aku tidak menyangka ya. Gue kan selalu tahu cuma dari lu dong. Itu pun juga kalau berita lain. Ya itu understandable. Misalnya gak pernah gue cari tahu nonton gitu. Kayak misalnya sutradaranya Bocchi The Rock sama Free Ren sama tahu? Gue nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Gini, biaya sutradara di anime itu udah lumayan deep. Tahu budget sama jangan budget deh, tahu studio itu sama kayak biayanya tahu sutradara di film, ngerti nggak? Kayak tadi contoh lu, ada Yandi Lawrence, bagus banget nih filmnya sebelumnya. Nah itu sama aja kayak kita ngomongin, ada Mappa, dia bikin Chainsaw Man dan bagus nih anime belakangnya. Oh kayak jadi gitu. cuma ngeliat studio ya? Iya, gue sih melihatnya seperti itu. Komunitasnya. Nggak sedip itu. Aku baru tahu. Lu berarti keren. Gua wibu. Lu wibu. Oke. Selanjutnya nih menurutku cukup unik karena gini, dia itu bilang aku sadar momen ketika dia menjadi wibu itu karena dia bisa ngikutin percakapan kasual orang Jepang, anime conversation tanpa ngelihat subtitle. Terus habis itu beli manga dan anime movie atau Blu-ray gitu. Ya oke. Kalau udah spending manga dan itu sih udah fix itu udah ya. pasti whip sih. Tapi kalau nonton tanpa subtitle sih gue masih belum sampai di level itu ya. Iya. Masih butuh gue. Kadang-kadang gue somehow kadang-kadang gue udah lumayan ngerti juga tanpa subtitle. Kadang-kadang. Gue masih butuh sih. Iya. Aku masih butuh, cuma dulu banget aku tuh nonton anime Raw. Kadang-kadang ini aku ingat banget aku nonton anime Raw, Sword Art Online season 2 yang Gun Gale Online. Aku nonton Raw dan most likely aku ngerti. Ya, kalau gue kadang-kadang gue ngerti nih dia ngomong apa nih. Tapi ada satu kata yang gue gak ngerti, yaudah gue nyari subtitle. Lebih ke ini sih, kalau ya paling kosakata umum yang emang sering dipakai. Hontoni gitu. Gitu. Zenbu semua. Terus ada Mecha Umai gitu. Mecha Umai gitu enak banget. Terus ini ada yang kocak lagi nih. Apa? Terus ada yang balas di bawah, dia bilang, iya di tahap ini aku udah bisa ngejudge itu kira-kira subtitlenya akurat atau enggak. Ini sama lagi. Iya lagi. Ada level ya. Iya lagi. Somehow. Ketika aku nonton di Crunchyroll atau Netflix, aku tuh kayak ngerasa ini subtitlenya kayaknya bukan ini dia maksudnya. Yeah. Somehow. Kadang-kadang gue juga ngerasain kayak ada yang salah nih penulisannya, entah apa artinya atau gimana. Kan biasanya kadang-kadang depan belakang itu lumayan maksudnya. Subjek, objek, predikatnya tuh beda urutannya. Tapi waktu aku nonton di Crunchyroll sih beberapa tuh kerasa banget sih perbedaannya. Jadi kayak somehow aku bisa paham dan aku ngerasa
nggak bisa dibilang terlalu membanggakan sih. Cuma aku kayak another bahasa. Yang gue tahu cuma ini Fadil Bayangan dong. Aku gak dengar Fadil Bayanganmu awalnya apaan Fadil Bayangan? Oh, ternyata ada beneran Fadil dalam kamus bahasa Indonesia. Tapi maksudnya kayak ditranslate mentah-mentah banget gitu. Iya kayak ada kata lain selain Fadil seharusnya sih. Lu bisa pakai nama aslinya atau gimana kan? Enggak sih, bisa dipanggil Mamat sih sebenarnya, Mamat Bayangan. Mamat Bayangan ya. Bisa. Aku Fadil Bayangan gitu. Terus habis itu ada juga yang bilang kalau translatornya bias, habis itu mau memaksakan satu kata itu bener-bener kayak plain mesin translation gitu. Anjir, ternyata banyak orang-orang ternyata sadar ya kalau kadang-kadang sih aku juga translasi nggak selalu 100% akurat ya. Ini yang selanjutnya ini gua banget nih. Dia ngomongnya kayak gini. Gua nggak ngerasa gua adalah massive whips, tapi kadang-kadang aku ngerasa gak bisa join ke conversation orang, ke diskusi orang-orang. Karena beberapa anime yang dia tonton, yang dia cuma nonton anime yang niche, anime-anime yang aneh. Dia punya taste yang beda sendiri gitu daripada kebanyakan orang. Oh iya. Gue nge-hype Boruto season 3 gak ada yang mau nge-hype juga. Karena emang itu bukan niche, itu bukan niche. Maksudku mengapresiasi sesuatu yang tidak bagus bukan berarti niche. Yeah. Itu cuma kau mengapresiasi karya orang lain aja. Yeah. Kayak bilang bagus. Itu namanya ini toxic positivity. Tapi beneran bagus. Suka Boruto kan gini, orang bilang suka Boruto tuh cuma toxic positivity. Karena kalau misalnya lu ngomong bagus, lu misal ada 10.000 ngomong bagus, itu kagak bakal di-upgrade, pasti bakal di situ-situ aja karena mereka mikir kayak ada 10.000 orang kok yang bilang bagus ya. Kan. Kayak yang kejadian sama anime isekai. Banyak yang bilang anime isekai, mereka nonton kok anime isekai. Ya kita produksi aja anime isekai banyak-banyak gitu. Iya. Ya itulah yang terjadi. Dan ini kayak aku ngerasa bener kayak beberapa orang tuh kayak gak relate. Kadang-kadang kalau aku gak sih, aku biasanya kalau orang ngomongin anime apa aku relate. Ya karena kamu menonton semua. Iya sih. Iya kan. Kalau misalnya lu sama Ocha ngomongin apa ya. Kita biasanya ngomongin anime apa sih, Cak? Anime apa dah? Apa yang kita sama-sama suka ya? Kayak Makein. Kita bertiga nyambung nih. Gue kan nyambung juga, tapi kalau misalnya tiba-tiba gue gak nonton Makein gitu. Enggak gini nih. Contohnya tuh ya kayak gitu. Kayak kita ngomongin Makein nih bertiga, terus Eno datang. Gak bisa. Iya kayak gitu. Oh iya. Dan Bang Eno kan nontonnya yang aneh-aneh ya. Kayak Boku no Hero. Pluto. Atau apa sih My Hero X gitu. Kono To Be Hero X. Orb mah aku nonton. Gimana sih? To Be Hero X. Terus habis itu ada lagi yang bilang di bawahnya, dia gak nonton yang lain selain anime. Media yang dia tonton cuma anime. Oke, itu Whips. Itu gua banget. Gua banget. Whips. Ini real story. Aku nanya ke orang-orang gitu. Bahkan aku ketemu sama salah satu sutradara gitu kan, sutradara film. Aku baru tahu loh film Indonesia bisa sebagus ini. Aku ngomong kayak gitu. Karena aku kebanyakan nonton kartun, Ja. Bukan karena lu nonton menganggap remeh film Indonesia, tapi emang lu gak pernah nonton aja. Iya, aku kira tuh kayak masih zaman-zaman apa? Horor-horor tapi ada seksi-seksi gitu loh. Iya. You know what I'm saying? Terlalu banyak nonton kartun. Nah, gue tuh nonton anime ya. Sekarang kalau lagi pengen nonton drakor, gue nonton drakor. Nonton drakor gue juga kadang-kadang. Terus kayak, terus kalau film Indonesia gue masih lumayan sering nonton juga di bioskop. Kalau gue, jadi kayak nggak anime doang. Iya sama gue juga anime iya. Gua kalau kan wibu kan musuhnya K-pop ya. Gua masih dengan K-pop juga kadang-kadang. Gua masih nonton film, animasi western juga masih gua tonton, Hollywood dan lain-lain gua masih nonton, masih banyak. Ya itu reasonable. Ya, masuk akal. Ini terakhir nih yang menurutku paling epic. Apa tuh? Ada orang yang diskusi anime hentai atau eroge secara serius. Oke. Jujur banget nih. Maaf banget nih ya. Jujur Maaf banget nih. Lu ibu sih, Bos. Bukan gua sih. Aku gak separah itu. Sama. Buat ngomongin yang kayak gitu. Malah aku gak pernah ngomongin anime itu di entah publik atau sama teman sendiri. Karena aku emang gak nonton.
Ya. Karena kayak buat apa ya gitu. Kayak malas. Malas. Ocha kan suka banget. What the hell? Masa Gue cuma suka Kuzuno Honkai. ngomongin Itu bukan anime hentai. Ya ngomongin itu LG bare ya. minimum gue, bare maksimum gue ada segitu. Itu Kuzuno Honkai ya. Ngomongin anime sama temen. Yang serius kayak ngomongin hentai Nah, atau kalau eroge. gua ngomongin ya, ngobrolin ya, bercanda kayak haha banget nih, haha. Ada yang kayak gini, ada kayak gini. Nah, Kagak mungkin- serius kayak Mungkin ini deh, mungkin ada satu perdebatan serius yang umum di internet. NTR atau vanilla. Ya, paling itu doang Itu sih. doang. Iya. Itu doang. Tapi Atau kalau enggak, yang serius tuh gue malah baru tahu sih. Aku juga baru Kayak nggak tahu apa yang diperdebatkan kali ya. atau enggak ya paling gua nggak tahu ini bisa masuk atau enggak, tapi ada satu anime kayak gitu, ya hentai lah basically, yang emang NTA tapi ceritanya bagus. Jadi jadi gua ngobrolin kayak ini NTA tapi nggak hard, ngerti nggak? NTA kan biasa hard. Tapi ini gak hard. Biasanya gue ngobrolin sambil bercanda. Gak apa serius kayak anjing ini plotnya keren banget nih aja ini. Aku nggak tahu itu kayaknya dari dalam hati banget sih San. Aku cukup jangan jauh Iya, dari Hasan. itu gitu. Hasan sini aja. Well, gue agak shock sih pas ngomong kayak gitu. Ada yang ngobrolin serius. Gue tuh Nggak, kepikiran. Pak, perdebatan paling serius tuh cuma antara NTR sama Vanilla doang. Iya. Masalahnya gue tuh ngomongin tadi yang komen ngomongin satu spesifik anime dengan serius. Itu gue tuh Kalau mikir, serius- ngomongin kayak gini aja. Kalau gitu ya banyak. Ya aku juga kayak gitu. Iya. Tapi maksudnya di highlight itu hentai. Iya. Dan eroge. Ya oke, Iya. maksudnya mereka Iya. tuh ngomongin apa gitu loh. Nggak tahu. Apa yang mau didiskusikan dari situ? Size-nya mungkin. No, what the hell bro? No bro. Nggak tahu, makanya nggak tahu. Mungkin karakteristik. Enggak. Ya. Ceritanya mungkin. Hal paling bodoh paling kayak itu segede itu emang gak berat atau apa gitu. Iya, itu Kayak paling bodoh. iya, Itu iya, paling iya. bodoh. Itu pun gak pernah serius ya kalau aku. Iya, itu Itu bercanda nggak Pasti sih? selalu bercanda. Itu Ngomong kalau kayak gitu serius pasti tuh bercanda. kayak- Nggak bakal ngebuka sebuah diskusi yang serius gitu loh. Tapi aku percaya kau bakal ngediskusiin anime hentai dengan serius sih. Cuma kau belum Iya. ketemu teman aja sih kalau Iya kataku. benar. Ya bisa mungkin. Dan- tapi gue nggak kepikiran sih gimana sih ngomongin anime hentai dengan serius aku- gitu. aku nggak pernah sampai nonton, men. sampai berdebat deh misalnya. Enggak. Yang ini gitu. Mungkin dalam 10 tahun aku gak ada nonton anime-anime kayak gitu. Sama. Atau 15 tahun kali Yang aku Hasan nggak aja ada. kali ya? Iya. Damn, gua Dan lagi. ya udahlah itu aja dulu ya daripada Ya, daripada diskusi kita makin aneh ya. Iya makin aneh. Dan terima kasih udah nontonin Waktu Indonesia Wibu. Bersama kami di sini trio. Hopeless. Oh man, sih. Yeay. Ya dan ya terima kasih. Akil dulu. Dan ya udah aku Akil Uma Musume. Aku Ocha Bandori. Aku Hasan Love Life, idol kan? Iya. Idol. Oke. Dan ya udah itu aja dulu. Terima kasih semua. Stay clean and sound. Dadah.